Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah, insyaallah. Ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, ya. Dan juga kembali mengumpulkan kita dalam lapisan-lapisan keberkahan. Ana tidak bosan-bosan menyebutkan lapisan keberkahan. Dalam lapisan-lapisan keberkahan, keberkahan dari sisi waktu, ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat hujan. Ya, sudah hujan di sini? Sudah. Ya, tadi di atas cukup deras. Ya. Alhamdulillah, ya, karena di antara salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah itu adalah waktu turunnya hujan, dan termasuk waktu yang mustajab juga. Ya, maka ini lapisan keberkahan yang pertama, yaitu berkah dari sisi waktunya. Kemudian yang kedua, Allah juga mengumpulkan kita dalam lapisan keberkahan dari sisi majelisnya, ya, yang mana di antara tempat-tempat yang Allah berkahi yaitu tempat di mana di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Allah, kemudian juga dipelajari apa-apa yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Dan insya Allah pada siang hari ini kita berada di majelis yang Allah berkahi. Oleh karena itu maka jangan nodai, ya, jangan kotori lapisan-lapisan keberkahan ini dengan sesuatu yang konyol, dengan sesuatu yang tidak baik, ya, terutama dalam majelis ilmu ini. Ya, baik itu dari sisi adab kita ketika menuntut ilmu, ya, kemudian juga yang lain sebagainya, ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ya, suasana baru, ya, kayak lebih terang sekarang, gitu ya. Jadi mungkin Ana juga terlihat lebih putih sekarang, ya, insyaallah, ya. Cuma ini kaki jadi nggak kelihatan selonjoran. Kalau di sini bisa selonjoran, ya. Tapi ala kulli hal, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pada siang hari ini. Tapi insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang metode pembelajaran Rasulullah SAW, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu Fit Ta'lim. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung, ya, di penghujung kitab Ar-Rasul Al-Muallim ini. Terakhir sampai poin keberapa, Ustaz? Ustazah? 33. Ya, 33 itu apa? Qasas, ya. Oh, kisah-kisah terdahulu. Baik. Ya. Alhamdulillah sudah 33 poin yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Ada yang hafal 33 poin tersebut? Ada yang hafal? Kalau ditanya nomor 1 semuanya hafal insyaallah, ya. Ya, nomor 2 juga hafal, ya. Coba nomor 25, Ustaz. Kalau nggak salah benar.
Ya. Tapi tidak apa-apa karena anak pun kalau ditanya hafal atau tidak juga belum tentu. Ya, jadi anak tidak mau termasuk orang yang kaburo, maktan ya. Ya, jadi anak tidak mengetes antum karena anak pun belum tentu hafal gitu ya. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari walaupun tidak kita hafal bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pembelajaran di Kitab Ummul Qura. Tapi nuasil ya, kita lanjutkan ke poin 34 dari metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Qala al-muallif rahimahullahu taala, tamhiduhu sallallahu alaihi wasallam at-tamhid al-latif inda ta'limin ma qad yustahya minhu. Ya. Metode yang ke-34 yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau menyampaikan sebuah prolog ya. Prolog itu apa? Muqaddimah ya, sebuah pendahuluan dengan sangat lembut ketika akan membahas sesuatu yang orang-orang itu malu terhadapnya. Ya. Jadi diberikan dulu sebuah muqaddimah yang sangat lembut. Sebuah prolog yang sangat lembut sebelum membahas sesuatu yang kebanyakan orang itu malu membahasnya. Kan kita ada ya, kadang-kadang beberapa pembahasan yang itu kalau kita sebutkan ataupun kalau kita bahas, kita merasa malu. Ya. Dan ini Rasulullah memberikan contohnya. Seperti apa metodenya ketika pembahasan itu dirasa malu untuk dibahas. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yumahidut tamhid al-latif ar-raqiq. Ya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan prolog dengan sangat lembut, latif, lembut. Ar-raqiq. Raqiq itu apa, Ustaz? Tipis. Ya, sangat tipis. Ya. Idza syaa'a an yu'allima ashabahu ma qad yustahya min at-tasrihi minhu. Ya, apabila akan mengajarkan para sahabatnya sesuatu yang mereka malu terhadapnya. Nah, kita ambil contoh ya. Rawah Muslim, Ustaz, ehonya dikecilkan, Ustaz. Syukran, Ustaz. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Mukhtasaran wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah tamman wal lafdhu Ibnu Majah. Ya, dari lafadznya ini lafadz dari Imam Ibnu Majah. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada hadis rawahu Muslim, Bukhari, An-Nasai, ya misalnya, kemudian Abu Dawud, ya Ibnu Majah, ya. Wal lafdhu lil Bukhari misalnya, ini artinya semua imam tadi meriwayatkan hadis tersebut, hanya lafadz yang dipakai di sini dalam kitab ini, ya, ataupun dalam hadis yang akan disebutkan itu adalah lafadz imam yang disebutkan terakhir tadi. Kayak di sini misalnya wal lafdhu Ibnu Majah. Nah, berarti ini teksnya ini teks yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Wal lafdhu Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum mithlul walid liwaladihi uallimukum. Ya. Sesungguhnya saya ini seperti seorang ayah bagi kalian yang ingin mengajarkan. Ini prolognya seperti ini Rasulullah. Saya ini, kata Rasulullah, aku ini seperti seorang ayah yang ingin mengajarkan anaknya. Prolognya seperti itu. Jadi Rasulullah mendekatkan dirinya dulu dan juga jiwanya. Seolah-olah pendengar itu dia seperti ataupun merasa sebagai anaknya Rasulullah SAW. Karena ketika kita bicara orang tua dan anak, itu sangat terbuka ya. Betul tidak? Diskusi kita dengan orang tua itu boleh terbuka. Apapun boleh dibahas. Bahkan seputar hubungan seksual itu boleh dibahas. Dan bahkan harus diajarkan oleh orang tua, betul tidak? Kepada anaknya. Ya. Harus itu. Daripada anaknya dapat dari yang lain, kemudian yang enggak. Ya. Maka Rasulullah ini berusaha untuk mendekatkan dulu nih. Supaya para sahabat ini merasa sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan merasa seperti anaknya Rasulullah.
sehingga mereka tidak merasa malu gitu untuk membahas hal yang akan dipelajari. Ya. Kadang kita gitu ya, ketika misalnya Set, ane pengen cerita dong, ya Set nggak apa-apa cerita aja, anggap aja ane ini kakak gitu kan, anggap aja ane ini adik gitu kan, atau apapun itu. Itu kan sebenarnya sebuah prolog supaya kita lebih dekat gitu dengan orang yang kita ajak bicara. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini dilanjutkan ya, Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Ya, apabila kalian mendatangi tempat buang air. Ghaid di sini yang dimaksud adalah buang air. Tapi secara makna, secara lughah ya, secara bahasa, ghaid itu apa artinya? Kotoran ya. Ghaid itu kotoran. Ya, kotoran manusia dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tempat buang hajat. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, kamar mandi lah ya, mau ke kamar mandi, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Hendaknya jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Jadi kalau kita buang air, ya, buang air, kita menghadapnya ke mana? Ke utara atau ke selatan. Karena biasanya kalau Indonesia kiblat itu di barat. Ya. Kiblat itu ada di barat, timur. Ya. Beda dengan tidur ya. Kalau posisi tidur disunahkan menghadap kiblat. Tapi kalau sedang buang air, kita dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat. Set, gimana kalau posisi WC-nya misalnya ngadap kiblat? Gimana, Set? Gimana, Set? Kalau misalnya posisi kan kita nggak tahu ya kalau kemana-mana misalnya kan. Kalau misalnya lagi kemana, orangnya mungkin awam, buat WC-nya asal aja kemana aja gitu kan. Dia menghadap ke kiblat gitu atau membelakangi kiblat itu gimana, Sat? Ya, nggak apa-apa, Sat. Ya, tidak apa-apa karena di sini pun sifatnya sunnah ya. Jadi itu adalah sesuatu umumil balwa kalau dalam ilmu kaidah fikih itu termasuk sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari daripada kita buang air di tanah. Ya, itu lebih madorot kan? Jadi, nah ini kan sesuatu yang sebenarnya kita malu ya membahasnya ya. Betul tidak? Ya, sebenarnya kan kita agak gimana gitu ya. Agak sedikit gimana gitu ya. Kalau membahas seperti ini gitu. Nah, makanya Rasulullah itu diawali dulu tadi, di awal dengan prolog yang sangat lembut. Jadi seolah-olah obrolan antara orang tua dan anak yang sangat lepas gitu ya. Apapun diceritakan. Maka menjadi masalah ketika ada orang tua yang tidak dekat dengan anak. Atau anak segan untuk bercerita dengan orang tua. Salah siapa? Salah siapa? Salah orang tua. Ya. Karena anak itu dibentuk oleh orang tua. Betul tidak? Orang tua kan madrasah pertama. Nah, kita tidak bisa menyalahkan lingkungan. Tok gitu ya. Ini salah lingkungan nih. Ya. Kan sebenarnya intensitas interaksi anak dengan keluarga dibandingkan dengan teman atau dengan lingkungan lebih banyak mana? Lebih banyak dengan keluarga. Maka seharusnya peran keluarga, dosis yang diberikan oleh keluarga itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosis yang diberikan oleh teman-teman atau lingkungan. Ya. Maka di sini yang harus sebenarnya kita pelajari ya, kita sebagai orang tua. Ya, kita bentuk anak kita, bangun pondasi dengan sangat kuat sehingga ketika mereka besar, mereka akan bergaul dengan banyak orang, dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Ketika pondasi itu kuat, insya Allah dia akan tetap baik. Karena lingkungannya tidak akan mampu mempengaruhi dia dalam hal-hal prinsip. Tapi kalau misalnya pondasinya itu lemah, akhirnya ketika dia bertemu dengan orang-orang baru, ya akhirnya dia terwarnai. Ya, bahkan bisa jadi dia berubah. Bisa jadi dia berubah. Ya, maka jangan heran ketika ada orang tua baik, anaknya tidak baik. Kita tidak bisa sepenuhnya juga sebenarnya menyalahkan orang tua. Tapi ini secara umum ya. Secara umum, ya karena mungkin tangki cinta anak ini tidak diisi oleh orang tuanya. Kalau kata Pak Cah,
Pernah tahu Pak Cahyadi Takaryawan, seorang pakar parenting juga. Kata beliau tidak ada istilahnya pelakor. Apa pelakor? Perebut laki orang gitu ya. Kan lagi viral ya, lagi rame sekarang pelakor-pelakor gitu ya, selingkuh dan seterusnya. Jangan ini juga, nggak usah dihafalin, saat ini nggak wajib, nggak apa. Ya, pelakor. Gini, ini Anda sedikit agak ini judul ya, nggak apa-apa kan ya. Jadi biar kebahas juga semuanya. Karena ini pembahasannya tentang memposisikan teman bicara itu seperti orang yang sangat dekat, seperti ayah dan juga anak. Ya, ini contohnya, tapi akan menjadi masalah ketika sumbernya kita nggak dekat juga dengan anak kita. Nah, kata Pak Cah itu tidak ada istilahnya pelakor. Yang ada tangki cinta pasangan kita yang tidak terisi. Paham nggak? Jadi setiap kita ini punya tangki cinta. Punya tangki. Yang kalau tangki ini tidak terisi, maka dia akan mencari orang lain untuk mengisi tangki cinta tersebut. Kita tidak nyaman di rumah, maka kita akan mencari tempat lain untuk mencari kenyamanan. Dan tangki cinta ini, atau iya tangki cinta ya, dan diisi oleh bahasa-bahasa cinta. Ini kita berbicara cinta ya, tidak apa-apa. Cinta yang suci, cinta yang halal. Diisi oleh bahasa-bahasa cinta. Definisi romantis, setiap orang berbeda, betul tidak? Ada orang yang ketika dipuji, betapa cantiknya wajahmu, betapa gantengnya, tampannya wajahmu, orang merasa, oh terbang tinggi. Tapi ada juga orang dikatain kayak gitu, "Dih, ngapain sih?" Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ini konteksnya suami istri, ada. Nah, ada juga orang yang dia ketika dipuji biasa aja. Tapi ketika dia dibantu, dia merasa sangat bahagia. Berarti, untuk contoh yang pertama, berarti dia bahasa cintanya adalah kata-kata. Contoh yang kedua, bahasa cintanya adalah pelayanan. Ada juga bahasa cinta yang lain, yaitu iya, sentuhan juga termasuk. Sentuhan dan juga ditemani. Waktu luang. Ya nggak apa-apa, saat ini insya Allah udah cukup umur semua. Ini udah cukup umur semua. Ada yang di bawah 17 tahun di sini. Ya, gini. Ada juga. Ya maksudnya bahasa cinta tuh anak kalau tidak salah ada 5 yang pernah anak ikuti pelajarannya. Tapi anak hanya ingat itu tadi. Ada bahasa cinta berupa kata-kata, pelayanan, waktu luang, kemudian sentuhan, yang terakhir itu lupa anak. Contohnya itu tadi, kata-kata seperti yang tadi. Kalau bahasa cinta pasangan kita kata-kata, antum puji aja terus dia senang tuh. Bener. Tapi kalau antum kita puji dia biasa aja, berarti bahasa cinta yang lain. Layani, bantu tuh, bantu. Misalnya gini kan, misalnya kita pulang kerja, istri lagi masak, kita berdiri di belakangnya. Masya Allah betapa rajinnya istriku, makin cantik, makin gini. Istri yang bukan bahasa cintanya kata-kata, dia akan ngapain sih? Bukannya bantuin gitu kan? Bener gak? Bener. Kalau tapi ada juga yang dia dengan digituin juga senang, ada. Berarti bahasanya kata-kata. Nah, orang yang pelayanan lebih baik kita bantu. Artinya apa? Kita jangan terlalu jauh bahas itu. Artinya apa? Antara suami istri itu harus memahami bahasa cinta pasangan masing-masing. Jangan egois. Jangan kita membuat sebuah ukuran romantis, sebuah ukuran kenyamanan seseorang itu dari diri kita. Tapi coba dari diri pasangan kita. Karena yang merasa nyaman atau tidak itu pasangan kita, bukan kita. Gitu ya. Maksudnya di sini melenceng ke situ, ya. Jadi seakan-akan kita bicara dengan orang yang akan kita ajarkan itu memposisikan diri kita seperti orang yang terdekat dengannya gitu. Dalam hal ini seperti keluarganya. Ya, seperti keluarganya. Kalau mau buang air jangan ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya pembahasannya malu gitu kalau dibahas ya. Kemudian lanjutkan ya. Tadi untuk bahasa cinta cukup ya. Antum semangat kalau bahas bahasa itu ya. Tapi itu khusus lah, nanti sesinya yang lain. Wa amara bi salasati ahjar, dan memerintahkan bersuci dengan 3 batu. Ya, ini zaman dulu saja. Ya sekarang pun kalau tidak nemu air dengan batu. Ya.
Wa naha 'anil rawth warrimmah wa naha an yastatibar rajul biyamini. Ya. Dan Rasulullah melarang beristinja dengan kotoran hewan. Ar-rawth itu kotoran hewan di sini. Ya, maknanya al-ba'ar, khur'ul ibil. Ya, jadi kotoran unta, kotoran hewan. Ya. Warrimmah dan tulang. Ar-rimmah itu al-azmu. Tulang. Ya, enggak boleh. Ya, apa Ustaz? Jin. Ya. Makanan jin. Makanya kita kalau habis makan ayam atau makan bebek atau yang ada tulang-tulangnya, itu jangan buang tulangnya misalnya kalau di kontrakan kan ya. Kontrakan kan sempit ya. Maksudnya yang 3 petak tuh, kayak kontrakannya 3 petak gitu. Tapi ada untungnya juga kalau misalnya kita ada masalah dengan pasangan tuh cepat selesainya. Ngumpet kamar mandi ketemu kan, ke ruang tengah ketemu, ruang depan ketemu gitu. Kalau rumahnya gede lama kalau ada masalah. Yang satu ngumpet di lantai 2 kan, yang satu di bawah. Capek gitu. Ya tapi mudah-mudahan kita semua punya rumah yang nyaman lah ya. Itu betul. Jadi kalau mau buang tulang jangan di dalam rumah lah, karena itu mengundang setan juga kan ya. Jadi lebih baik dibuang saja ke tempat sampah yang di luar atau apa. Kalau dihabisin tulangnya boleh kan sekarang ada kan ayam ABTL kan, ayam bakar tulang lunak. Di sini di mana kalau di dekat Pasar Bo Kalisari aneh tahu Iya. Nah di situ ada kenangan sendiri. Wanaha an yastati barrojul biyamini, dan juga dilarang bersuci dengan tangan kanan. Ya, di sini disebutkan ar-rajul laki-laki, tetapi mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan jangan GR dulu. Wah, berarti perempuan boleh gitu, jangan. Karena rajul di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, ketika disebutkan muslimun atau muslim, itu kan mencakup muslim dan muslimah. Gitu. Tapi ketika disebutkan muslimah, tidak mencakup muslim. Gitu ya, kan dalam bahasa Arab itu ya. Gitulah ya. Jadi ini contoh yang pertama. Rasulullah memberikan prolog dengan sangat indah, dengan sangat lembut sebelum membahas sesuatu yang malu, yang sensi lah, sesuatu yang malu. Ya. Contoh lain misalnya. Ya, kita lihat contoh yang lain. Oh, sudah ternyata cuma satu contohnya. Contohnya cuma satu. Ya. Ini poin yang ke-34, ya. Memberikan prolog dulu nih, antum jangan langsung ke pembahasan. Prolog dulu. Ya, prolog dulu. Kalau dalam berkisah kan kita prolog itu untuk yang ana pernah dengar dari Ustaz Sofiandi kan ya, ketika berkisah di sini. Prolog itu kan untuk memusatkan perhatian peserta dulu saja. Betul tidak? Memusatkan perhatian, jiwa, raga, hati, ya, dan mengumpulkan yang lainnya. Afirmasi saja, kalimat afirmasi gitu. Anda sih nggak paham maksud afirmasi apa. Iya, jadi Anda hanya mengulangi aja gitu kan. Kalau konfirmasi tahu, ya, kalau farmasi tahu, formasi tahu, udah cukup. Ya, itu yang ke-34 di prolog dulu, ya, prolog. Nah, antum kalau mau kepo ke orang juga gitu, nih Ustadz Wahid nih merenung mulu gitu kan, murung mulu di saung sendiri, nggak waktunya makan, nggak makan gitu kan, waktunya sholat masih di saung gitu kan. Antum samperin lah Ustadz Yusuf, samperin, Ustadz, antum kenapa sih gitu, ada masalah apa? Anggap aja aneh ini bapakmu gitu kan. Bapak, iya. Ya Ustadz Wahid. Kalau udah nawarin bantuan, kemudian diminta bantuan harus siapa? Ya harus dibantu ya. Ya dibantu, minimal didoain gitu ya. Baik, ya lanjut ya. Poin ke-35. Iktifa'uhu sallallahu alaihi wasallam bita'rid wal isyarah fi ta'lim ma yustahya minhu. Ini konteksnya masih sama. Ketika akan membahas sesuatu yang malu, ataupun pembahasannya itu pembahasan yang kita malu untuk membahasnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mencukupkan dengan kiasan dan juga isyarat. Ya, mencukupkan dengan kiasan dan isyarat ketika mengajarkan perkara yang malu. Ya, perkara yang orang malu untuk membahasnya. Kita ambil contoh. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu, dan lafadznya dari domirnya ini kembali kemana? Bukhari atau Muslim atau keduanya?
Nih ana ulangi, kita sambil belajar bahasa Arab ya. Rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Ya. Wal lafdhu lahu. Hu-nya di sini kembali ke Muslim atau kembali ke Bukhari atau kembali ke Bukhari dan Muslim? Siapa yang jawabannya Bukhari? Siapa yang jawabannya Muslim? Siapa yang jawabannya keduanya? Siapa yang tidak angkat tangan? Semuanya angkat tangan. Ya. Wal lafdhu lahu al-ha'u aw ad-dhamir ya'udu ila Muslim. Ya, kembali ke Muslim. Jadi dhamir itu kembali kepada sesuatu yang terdekat dengannya. Hu. Tapi kalau keduanya wal lafdhu lahuma. Keduanya, ya. Tapi kalau ini kembalinya ke Muslim. Jadi kalau ada dhamir kembalinya ke yang terdekat, ya, Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma binta Syakal, ya, bahwasannya Asma binti Syakal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam an guslil mahid, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya orang yang haid atau mandi suci, ya, setelah haid. Ya, biasanya kan perempuan malu, ya, untuk bertanya seperti ini, apalagi bertanyanya ke yang lawan jenis. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Ya, salah satu dari kalian mengambil air dan sidrah. Sidrah ini kayak daun bidara. Ya, daun bidara yang udah dibubukin, ya. Jadi buat mandi. Ya, kalau sekarang sih sabun lah. Ya, kalau sekarang diinikan ke sabun. Sekarang kan sabun, ya. Ada nggak sabun bidara, Sat? Ada, ya. Sabun zaitun, sabun bidara. Antum jual, Sat? Nah, habis ini ketemu, Sat. Ini ada biaya promosi, Pak. Ya. Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatohar. Ya. Kemudian bersucilah dengan keduanya itu. Fatuh sinut tuhur, dan sempurnakan bersucinya. Tsumma tasubbu ala ra'siha. Kemudian sobabul ma itu mengucurkan air, ya, ke kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablughu syu'una ra'siha. Dan kemudian di dalk itu di sela-sela gitu, ya, dipijit sampai air itu masuk ke kulit kepala, ya. Dipijit-pijit gitu, ya. Nggak usah ingat iklan ini, Sat, GPU. Ya, pokoknya dipijit-pijit rambutnya, dalkan syadid, bahkan di sini dalkan syadid. Sampai betul-betul air itu ngena ke kulit. Ya. Karena ketika mandi suci itu semua anggota tubuh harus kena tanpa terkecuali. Ya, yang luar, ya. Sat, hati saya nggak kena gitu, ya, itu beda, Sat. Ini semua anggota tubuh luar, anggota luar. Karena memang kalau laki-laki itu harus detail, gitu, betul, harus jelas, ya. Di sela-selanya harus masuk semua. Ya, summa tasubbu alaihal ma, kemudian ya guyurkan air gitu, ya, guyurkan air lagi. Summa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatoharu biha, ya. Kemudian kalau di sini kamu ambil firsah mumassakah fatatoharu biha, kayak minyak wangi. Kalau di sini di terjemahannya diberi minyak wangi, lalu dia membersihkan dengannya, ya, supaya harum lah, ya, supaya harum. Ini cara mandinya, cara mandi wajib, ya, bagi perempuan. Walaupun di hadis yang lain ada yang dijelaskan, ya, didetailkan lagi. Berwudu dulu kan, ya, berwudu, cuci tangan dulu, bersihkan kemaluan, kemudian berwudu, berwudu kan gini, berwudu gini, ya. Kemudian baru mandi dan seterusnya, tata caranya. Insya Allah semuanya sudah tahu, ya. Sudah tahu semuanya? Kalau belum tahu keterlaluan, selama ini antum mandi wajib pakai apa? Atau ada yang belum mandi wajib? Belum balik gitu kan? Nah, kan ini sesuatu aneh kalau bahas kayak gini, sebenarnya malu gitu. Tapi emang harus dibahas. Insya Allah sini sudah 17 plus, ya. Atas, ya. Oke, faqalat Asma. Kemudian Asma bertanya lagi. Wa kaifa tatahharu biha? Ya, wa kaifa tatahharu biha? Lalu bagaimana cara membersihkannya gitu, ya. Ya. Qala subhanallah tatahharina biha. Kemudian Rasulullah hanya mencukupkan jawabannya subhanallah.
engkau bersuci dengannya. Ya, di sini dijelaskan. Ya, jadi yang dimaksud asma di sini bagaimana membersihkan tempat keluarnya haid. Ya, cara membersihkan tempat keluarnya haid. Ini kan sebenarnya sesuatu yang malu ya untuk dibahas. Maka Rasulullah cukup memberikan isyarat atau kiasan. Subhanallah, tatohari nabiha. Ya, yang engkau bersuci dengannya. Cukup seperti itu doang. Tadi kan di awal sudah dijelaskan kan cara bersucinya, dibersihkan dulu gini air. Kemudian mungkin asmanya belum paham betul bagaimana cara membersihkan tempat keluarnya haid, maka kemudian Rasulullah cukup menjawab subhanallah tatohari nabiha. Ya, bersihkan saja dengan seperti tadi gitu. Ya. Maka di sini kemudian Aisyah menjelaskan, bantu menjelaskan. Faqalat Aisyah wa ka'annaha tukhfi dzalik. Ya, karena seakan-akan asma ini atau di sini yang dimaksud seakan-akan melirih suaranya. Jadi ada Rasulullah, ada Aisyah, kemudian ada Asma bertanya. Kemudian Asma melirihkan suaranya, berbisik dia kepada Aisyah berbisik kepada Asma. Ya. Tatabba'i atharoddam. Ya, kamu bersihkan sisa-sisa darah. Ya, berbisik. Bersihkan sisa-sisa darah yang masih ada di tempat keluarnya haid. Seperti itu. Ya, wasa'alathu an guslil janabah faqal, kemudian dia bertanya juga tentang mandi besar, mandi junub. Faqal ta'khudhu ma'an fatatahharu fatusinut tuhur tublighut tuhur thumma tasubbu 'ala ra'siha sama. Ya. Faqalat Aisyah ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Nah, ini menarik. Sebaik-baik Aisyah kemudian berkata di akhir, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Rasa malu, ini garis bawahin. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Dalam konteks ini membahas sesuatu yang orang malu untuk membahasnya, tapi dia berani untuk membahas karena pengen paham agama. Ya. Maka akan sangat tidak baik sebenarnya ketika pembahasannya bukan sesuatu yang malu, tapi dia tidak mau membahas itu. Padahal itu berkaitan dengan agama. Sesuatu yang malu saja harus dibahas ketika berkaitan dengan agama, apalagi sesuatu yang tidak malu. Ya, maka jangan malu untuk bertanya ketika itu berkaitan dengan hal-hal agama. Ya, berkaitan dengan hal agama. Apalagi dalam masalah akidah. Ya, antum jangan tebak-tebakan dalam masalah akidah. Pilihannya dua. Kafir, mukmin. Dalam masalah akidah kan bedanya itu. Jadi dalam masalah fikih kan bedanya rojih marjuh doang. Betul nggak? Kalau ada dua pendapat, kalau nggak yang satu rojih, yang satu marjuh. Tapi kalau dalam masalah akidah, misalnya beda syahadat gitu, ya yang satu muslim, yang satu kafir. Gitu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya terkait dengan masalah-masalah agama. Ya, walaupun itu sesuatu yang membuat kita malu. Ya, bagi perempuan ya perempuan. Makanya nanti di sini di selanjutnya nih ada majelis khusus perempuan. Salah satu metode Rasulullah itu majelis khusus perempuan. Yang mana yang hadir itu perempuan doang, akhwat doang. Membahas sesuatu yang berkaitan dengan akhwat, keakhwatan, ya, kemuslimahan. Gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi ini hanya memberikan kiasan ataupun isyarat. Ya, sesuatu isyarat. Ya. Ketika membahas sesuatu yang malu. Baik. Selanjutnya yang ke-36. Ini kita selesaikan ya hari ini sampai 40 supaya nanti pekan depan bisa ujian. Bisa murojaah ya, kita murojaah. Baik. 36. Ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bi ta'limin nisa wa wa'dhihin. Ya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pengajaran perempuan. Ya, pengajaran dan nasihat kepada perempuan. Ya.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi ta'limin nisa ma yahtajna ilaihin. Ya, ma yahtajna ilaihi. Rasulullah sangat memperhatikan pengajaran terhadap wanita, apa-apa yang mereka butuhkan. Ya, fakana yakhussuhunna bi ba'di majalisihi wa mawa'idhi. Ya, bahkan Rasulullah menghususkan sebagian majelisnya untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Kita ambil contoh. Rawal Bukhari fi kitabil ilmi min sahihi al-Bukhari, ya, sahihi al-Bukhari fi babi izatil imam an-nisaa wa ta'limihin. Wa Muslim wal lafdhu lahu. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yaqul, ya, dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya di sini? Allah meridhoi keduanya. Keduanya yang di sini siapa yang dimaksud? Iya, siapa satu? An Ibni Abbas. Kan kita di hadis yang lain kadang an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, misalnya kemudian an Anas ataupun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kenapa di sini disebut Ibnu Abbas tapi yang diridhoi keduanya? Jadi yang maksud keduanya di sini siapa? Ya, Abbas dan Ibni Abbas, ya, dua-duanya. Betul, Ustaz, paling dekat. Ya, dia berkata, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la shalla, ya, salatul Id qabla al-khutbah. Ya, jadi aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, qoblal khutbah, salat sebelum khutbah. Ya, yang salatnya sebelum khutbah salat apa? Salat sebelum khutbah. Salat Id. Ya, kalau salat Jumat kan salatnya setelah khutbah. Itu ya. Qol tsumma khataba. Kemudian Rasulullah berkhutbah, faro'a annahu lam yusmi an-nisaa fa'atahunna fadzakkaruhunna. Ya. Kemudian ketika Rasulullah berkhutbah, dia mengira perempuan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suaranya tidak terdengar ke jamaah perempuan. Ya. Maka kemudian Rasulullah mendatangi perempuan, kemudian mengingatkan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya. Itu ya, Rasulullah mendatangi mereka. Wa Bilal basitun saubahu, dan Bilal kemudian membentangkan kain. Ya, membentangkan kain. Faja'alatil mar'ah tulqiyal khatam wal khurs wasyai. Ya, kemudian perempuan memberikan sedekahnya disimpan di apa namanya? Ya, kalau kita sekarang baskom, ya. Ya, di kainnya itu. Jadi kita jangan asal-asal bilang bid'ah juga. Di masjid biasanya kan ada yang keliling itu tapi yang jadi masalah kalau sedang khutbah. Kalau sedang khutbah kan tidak boleh sibuk dengan yang lain. Bahkan ketika untuk mengingatkan orang saja kan tidak boleh, kan? Itu membatalkan kesempurnaan ini kita. Bahkan membatalkan wudu juga, kan? Betul nggak? Atau membatalkan pahala ininya. Gitu. Jadi ketika ada yang keliling gitu untuk apa namanya di masjid, ya, di masjid. Biasanya kan kalau ana biasanya di bulan Ramadan itu kan ada jaulah, ya, jaulah dakwah lah, ya, jaulah dakwah gitu bersama masyayikh dari Syam, ya, dari Palestina, ada yang dari Yordan gitu. Biasanya kita berkunjung ke masjid-masjid, di beberapa wilayah. Kemudian Syekh menyampaikan ini ceramah sekitar nggak lama biasanya. Kalau bulan Ramadan itu kalau waktunya sholat tarawih paling sekitar ba'da tarawih atau ba'da witir sekitar 30 menit lah. 15 menit untuk menyampaikan materi, 15 menit untuk agitasi. Ya, kemudian sisanya untuk donasi gitu. Nah, biasanya habis ceramah itu diberikan motivasi untuk membantu orang lain, kemudian orang-orang itu semangat untuk bersedekah. Ya, sama seperti ini. Diberikan nasihat, ya, kemudian ada yang keliling, tim sunduk kalau kita bahasanya, tim sunduk, ya, keliling, ya, orang-orang ngasih sedekahnya di situ, ya.
ada yang di situ, kemudian ada yang nggak bawa uang, minta nomor rekening, transfer. Ada juga Ustaz, nanti sama Syekh ke rumah ya, tiba-tiba di rumah dia ngasih emas. Itu Masya Allah memang. Ada yang ngasih emas, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih tanah bahkan. Akte tanah. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ana banyak sekali. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang menyentuh hati. Ketika itu, kalau tidak salah di daerah, Ana lupa daerah mana ya itu. Enggak, Ustaz. Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat, kalau tidak salah di Payakumbuh atau di mana. Itu kita ke masjid ngisi acara gitu, habis asar kalau nggak salah. Setelah selesai acara, kita lagi beres-beres, tiba-tiba ada anak kecil lari. Anak kecil, saya seusia Aska lah. Anak kecil lari, bawa celengannya. Bawa celengan. Ternyata dia habis itu pulang ke rumah, ngambil celengan. Kemudian nitip untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dalam hal ini rakyat Palestina ketika itu. Itu luar biasa, Masya Allah. Ada juga nenek-nenek, ada juga tukang parkir di masjid yang dia dengar itu, kemudian hasil parkirnya dia sedekahkan semuanya. Masya Allah. Ya. Jadi boleh ya, kalau lihat dari hadis ini boleh. Tapi yang jadi masalah memang kalau ketika khutbah. Kan sering ya kita lihat ketika khutbah ada orang yang keliling, ya itu tidak afdol ya. Itu contoh yang pertama. Ya, jadi Rasulullah mendatangi perempuan ya untuk mengajarkan kepada mereka. Karena perempuan pun punya hak untuk mendapatkan pengajaran yang sama. Masya Allah, ahlan Zubair. Ya, ini yang ke 36. Kita ambil contohnya satu saja, tidak apa-apa ya. Jadi perlu ya untuk majelis-majelis perempuan ini. Di sini ada nggak majelis perempuan? Ada ya? FGA. FGA. Apa singkatannya? Fans Gemal Fatih. Forum Guru Akhwat. Oh gitu. Forum Guru Akhwat, Masya Allah. Ikhwan Sat, ada nggak Sat? Ada ya? FBI ya? Forum Barisan Ikhwan gitu ya. Itu enak tuh, akhwat tuh ada FGA gitu kan, ada konsumsinya juga kan? Ada, ngaku. Ada. Iya, semalam aneh ketemu di Galaxy ada Ustazah Fatimah, Ustazah Nursi, habis ngapain? Belanja buat FGA katanya. Tahuan kan? Ya. Tapi nggak apa-apa. Ikhwan juga ada kan forum ininya, kadang futsal gitu ya. Ya, sudah lama nih nggak futsal Sat. Ya, ada anggarannya insya Allah. Sadisan? Colek. Ya, itu yang ke-36 ya, mengkhususkan majelis perempuan untuk pengajaran agama. Kemudian yang ke-37, Ghabbuhu wa ta'anifuhu sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim idza qtadatil hal dzalik, ya. Kemarahan dan teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran, ya, ketika kondisi menuntut demikian. Jadi ketika mengajar berarti boleh kita menunjukkan kemarahan. Ya, menunjukkan kemarahan, tapi tentu ada batasan. Ya, menunjukkan kemarahannya tentu ada batasannya. Ya, jadi Rasulullah itu ada dalam beberapa kejadiannya beliau terlihat sangat marah kan. Mukanya merah, ya. Bahkan matanya dikiaskan itu seperti buah delima gitu kan. Yang saking ini ya, marahnya. Tapi marahnya Rasul itu ketika berkaitan dengan agama. Rasulullah itu tidak marah ketika penghinaan itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya. Secara dirinya sendiri. Kalau yang dihina dirinya Rasulullah sabar, tidak marah. Tapi ketika yang dihina itu Allah, kemudian agamanya, Rasulullah sangat marah. Ya. Maka sangat konyol ketika zaman sekarang ada orang yang mengatakan tidak marah. Kami mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kan kemarin ramai ya penghinaan ya, penghinaan si Macaroni ya. Ya itulah si Macron ya, laknatullah alaih. Dia menghina gitu kan dan merendahkan. Kemudian ada tuh ya temannya Abu Jahal. Dia bilang
saya memaafkan karena Nabi saya mengajarkan itu, katanya. Ini orang nggak kelar belajarnya ini. Nggak kelar ya. Rasulullah mengajarkan ketika agama yang dihina harus marah. Dan Rasulullah itu bagian dari agama kita. Dan Rasulullah itu dihina tidak marah ketika berkaitan dengan pribadi. Ketika pribadi. Aneh nggak sebut merek, tapi kalau bahasa Indonesianya bapaknya janda gitu. Ya gitulah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam beberapa kejadian. Beliau marah ketika keadaan menuntut demikian. Kita lihat contoh-contohnya ya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat, ya, keluar dari rumahnya bertemu dengan para sahabat yang mereka berselisih dalam masalah takdir. Nih, faka'an nama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman minal ghadab. Maka terlihat di wajahnya Rasulullah itu, ya, bahkan matanya itu seperti, wajahnya itu seperti biji buah delima. Buah delima kayak gimana sih? Ada yang pernah lihat buah delima? Yang kayak gimana, Sat? Biji merah. Bulat ya? Merah ya? Tapi bukan merah, Sat. Jadi kayak merahnya lebih ke biru ya? Merahnya mendekati biru. Ungu ya? Merah dan biru jadi ungu ya? Ya, ungu. Saking marahnya. Ya, Rasulullah saking marahnya. Karena mereka berselisih tentang masalah takdir. Ya. Faqal, bihadza umirtum, au lihadza khuliqtum, gitu kata Rasulullah. Tadribun al-Qur'an ba'dahu bi ba'd. Bihadza halakatil umamu qablakum. Ya. Kata Rasulullah, apakah untuk ini kalian diciptakan? Untuk berselisih masalah takdir gitu ya. Tentu intonasinya lebih garang ya. Kemudian aulihadza khuliqtum. Ya, apakah untuk ini kalian diciptakan? Ya. Tadribun al-Qur'an ba'dahu bi ba'd. Kalian saling benturkan. Kalian membenturkan Al-Qur'an dengan yang lainnya. Sebagian Al-Qur'an dengan yang lainnya. Ya. Sebagian Al-Qur'an dengan yang lainnya. Bihadza halakatil umamu qablakum. Ya. Karena ini umat-umat terdahulu dibinasakan. Mereka berselisih dalam masalah takdir. Ya. Berselisih dalam masalah takdir. Ya. Jadi kita kan tidak boleh untuk membahas sesuatu yang itu menjadi ranahnya Allah kan. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu udah jangan di otak-atik lah. Kiamat, ya, surga, neraka, apalagi kematian, ya, dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang pasti. Gak usah kita saling berselisih dalam ini. Kiamat Jumat depan. Kiamat Jumat depan Nabi, berselisih dan sampai perang itu kan. Sampai berantem gitu dalam masalah hal-hal yang seperti itu. Memang ada dalam salah satu riwayatnya menyebutkan salah satu tanda kiamat, bukan tanda kiamat. Kisi-kisinya ya. Kiamat itu kan di hari Jumat. Ya. Gitu ya. Ana lupa ininya seperti apa, tapi kiamat di hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, maka jangan sok tahu dalam masalah hal-hal yang seperti ini. Surga dan neraka. Ya. Memvonis orang ini ahli surga, ini ahli neraka. Wah, siapa kita? Ya. Gitu ya. Kita bukan emang kita panitia surga gitu kan, yang bisa membuka pendaftaran masuk surga, tidak juga. Ya, jadi kita jangan memvonis orang dalam hal-hal yang sudah pasti lah. Maksudnya urusan Allah itu semuanya sudah menjadi urusan Allah. Ya, makanya kan waktu itu pernah Anda sampaikan, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya ya. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara banyak umat manusia. Kita tidak tahu mana kekasih Allah, mana tidak. Bisa jadi orang yang penampilannya terlihat rapi, baik, terlihat keren,
ya. Bisa jadi dia bukan kekasih Allah. Tapi bisa juga orang yang lusuh pakaiannya, misalnya keliling mulung, itu bisa jadi kekasih Allah. Ya. Sekarang viral di media sosial. Siapa namanya tuh yang anak kecil? Akbar ya? Akbar. Ya kalau tidak salah Akbar saya. Ihsan. Ya, dia pergi gitu kan dari rumah untuk nyari untuk membantu orang tuanya, nyari nafkah gitu kan ya. Kalau tidak salah dia mulung ya, pemulung gitu. Tapi satu hal istimewa yang dia tidak pernah tinggalkan, dia selalu membawa mushaf kemanapun, dan ketika dia istirahat dia selalu membuka mushafnya. Kemudian ada orang yang melihat itu, mengabadikan fotonya, viral lah di media sosial. Banyak lembaga-lembaga sosial yang kemudian membantunya. Bahkan terakhir kabarnya Syekh Ali Jaber mengangkat dia menjadi anak angkat. Ya. Sama seperti Ustaz Ihsan ya, anak angkatnya Pak Aziz itu. Ini kata Ustaz Lukman tadi. Enggak Ustaz. Itu ya. Ini lihat. Orang yang terlihatnya mungkin dalam pandangan manusia itu remeh gitu ya, sebelah mata melihatnya. Tapi siapa tahu ya, bisa jadi dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sok tahu ya, merasa diri kita baik kemudian seenaknya merendahkan orang lain. Ya. Tugas kita hanya tawadhu ya, dan kemudian semaksimal mungkin menjadi hamba terbaik. Ya, kun indallahi khairan nas, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadilah di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kalian di antara golongan manusia itu ya seperti orang biasa saja. Ya. Wa kun indan nafsi ya syarrun nas. Dan jadilah kalian bagi diri kalian sendiri itu adalah seburuk-buruk manusia. Artinya apa? Ya, kita berusaha untuk menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Dan kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang terburuk, sehingga kita termotivasi untuk terus berbuat baik. Dan di kalangan manusia, jadilah orang yang biasa saja. Tawadu, rendah hati, ya, berbuat baik saja. Gitu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nas, wa kun indan nafsi syarrun nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas, au kama qala. Seperti itu. Itu ya. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kemarahannya ketika ada sesuatu yang tidak baik atau keadaan menuntut kita untuk marah. Ya. Tapi marahnya jangan sampai menyakiti. Ya. Marahnya jangan sampai melukai. Ya. Marahnya hanya cukup diperlihatkan kemudian orang sadar. Saya berbuat salah, gitu. Kan di sini Rasulullah hanya menunjukkan kemarahan, kan? Betul tidak? Hanya menunjukkan kemarahan, sahabat kemudian sadar, wah Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka, maka kemudian mereka introspeksi diri dan seterusnya. Baik. Ini yang ke-37. Ya. Marah boleh ketika keadaan menuntut demikian. Ya. Marah boleh ketika keadaan menuntut demikian. Baik, yang ke-38. Ittikhadhuhu sallallahu alaihi wasallam al-kitabata wasilatan fit ta'lim wa tabligh wa nahwihima. Jadi menggunakan media tulisan. Ya, menggunakan media tulisan dalam pengajaran dan penyampaian ilmu. Jadi boleh kita belajar menggunakan media papan tulis ya. Kemudian pakai spidol dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW ya, beliau memiliki lebih dari 15 juru tulis ya. Betul tidak? Kita mengenalnya ada kan Zaid bin Thabit ya. Siapa lagi? Zaid bin Thabit. Zubair ya bin Awam, kemudian Khalid bin Sa'ad dan seterusnya. Abu Bakar, Umar, Utsman juga dan seterusnya. Ya. Baik, kita ambil contoh ya. Kita ambil contohnya.
bagaimana Rasulullah SAW menggunakan media tulisan untuk mengajarkan ke anak-anak ataupun ke para sahabat. Ya, dari Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW agar aku bisa menghafalnya. Maka orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, apakah kamu akan menulis semua yang kamu dengar? Sementara Rasulullah adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan juga senang. Maka aku pun tidak menulis lagi. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengisyaratkan dengan meletakkan jari beliau ke mulut beliau. Lalu bersabda, tulislah. Karena demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Itu ya. Jadi memang orang-orang Quraisy di sini berusaha untuk ini ya, menggoda gitu, untuk tidak menulis lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan alasan Rasulullah kan kadang bicaranya ketika dalam keadaan marah dan juga dalam keadaan senang. Menurut mereka orang yang dalam keadaan marah bicara itu kadang di luar batas kontrol dirinya. Betul tidak? Pernah nggak kita marah sampai kita nggak sadar apa yang kita omongkan? Alhamdulillah nggak ya? Belum. Ya, sampai kita benar-benar nggak sadar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, itu wah, sudah parah itu tingkat ininya, tingkat marahnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan, bersabda, tulis. Ya. Lanjutkan menulis, tulislah. Ya. Karena tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah tidak mengatakan dari hawa nafsunya, tetapi karena wahyu. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tidak perlu panjang kalam ya di pembahasan ini karena sebelumnya pun sudah dibahas. Ini mirip dengan pembahasan metode pengajaran dengan rosem, ya, dengan menggambar, memberikan. Ini kan masih beririsan, tulisan dan juga menggambar. Ya. Baik, kemudian yang ke-39. Nabi memerintahkan, ini Ana baca yang terjemah saja biar cepat. Nabi memerintahkan para sahabat mempelajari bahasa Suryani. Di sini bita'allumil lughati suryaniyah. Suryani bukan tetangga antum. Ini bahasa Suryani ya. Belajari bahasa Suryani ini bahasa Yahudi ya? Bangsa Yahudi bukan? Israel. Ibrani ya itu. Suryani. Coba di sini ada tidak dijelaskan ya? Syria. Dari paling dekat dari Ya, di sini Suryani ya. Baik. Kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Al-Bukhari rawa Al-Bukhari wa Tirmidzi atau wa Tirmidzi wal lafdhu lahu an Kharijah bin Zaid bin Thabit. An Abihi Zaid bin Thabit qol amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimatin min kitab Yahud. Ya, kata Zaid dari Zaid bin Thabit, dia berkata, Rasulullah memerintahkan aku untuk mempelajari ya surat yang dikirim dari orang Yahudi. Ya. Wa qol inni wallahi ma amanu yahuda ala kitabi. Ya, demi Allah sesungguhnya aku tidak percaya, kata Rasulullah, orang Yahudi ya, aku tidak percaya orang Yahudi untuk menulis suratku. Ya, jadi Rasulullah tidak percaya untuk memerintahkan orang Yahudi untuk menulis suratnya. Kan dapat surat dari orang Yahudi. Ya, kan harus dibalaskan suratnya. Nah, Rasulullah tidak percaya kalau memerintahkan orang Yahudi yang menulisnya karena bahasanya bahasa Yahudi. Ya. Bukan, kalau itu bukan bahasa Surya, tapi bahasa Surya. Ya. Enak kayaknya hujan gini saja. Ya. Baik. Mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oh iya ini. Zaid berkata,
Kemudian Zaid berkata, setengah bulan berlalu ya. Fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Setengah bulan berlalu hingga aku bisa menguasainya. Jadi setengah bulan beliau mempelajari bahasa Suryani. Ya. Hatta ta'allamtuhu lahu. Ya, qal falamma ta'allamtuhu, ya ketika aku menguasainya, kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim. Ya, ketika ingin menulis atau mengirim surat kepada orang Yahudi, beliau mengirimnya. Ya, beliau mengutus Zaid untuk mengirim surat tersebut, menuliskan surat tersebut. Ya. Wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahu. Dan ketika orang Yahudi mengirim surat kepada Rasulullah, aku yang membacakan kepada Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah di sini menganjurkan ya, menganjurkan kita untuk mempelajari bahasa asing. Bahasa asing ya, kalau sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Tapi setidaknya kalau zaman sekarang yang harus kita kuasai itu kan bahasa Arab yang utama, bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin juga ya, bahasa Mandarin, Chinese. Setidaknya ini, dan bahasa Indonesia ini bahasa wajib ya, harus bisa antum. Mau orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, Dayak dan seterusnya, orang perumahan atau apapun itu harus bisa bahasa Indonesia. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mendakwahi orang Indonesia kalau tidak bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia? Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya. Dakwahi kaummu dengan bahasa mereka, kan begitu. Ya, dengan bahasa mereka, supaya mereka bisa faham. Ya, maka kalau sekarang kita setidaknya itulah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahasa Arab supaya kita bisa memahami agama kita ya, Al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab Turas dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa kalau misalnya ada urusan diplomasi atau apa ke wilayah-wilayah Jazirah Arab dan seterusnya kita bisa. Kemudian bahasa Inggris, ini bahasa Eropa sana ya, bahasa kebagian Eropa. Kemudian bahasa Mandarin, ya, ini Asia ya. Bahasa Mandarin ini perlu kita ini nih untuk apalagi zaman sekarang rasanya penting untuk belajar bahasa Mandarin. Sekarang Cina udah menguasai banyak sektor. Korea sektor ya, berapa sektor doang ya? Satu sektor ya? Sektor apa? Ya. Kalau itu Korea. Mandarin ini bahasa apa sih? Cina. Chinese. Cina ada dua, Apa sih? daratan sama yang Cina mainland. Apa yang Cina? Mainland. Pokoknya ada dua. Kalau di Indonesia tuh ada Cina benteng, ada Cina Cina ke. Oh, Cina ke. Oh, ada Cina benteng, ada Cina ke. Oh, pakar kecinaan nih, insya Allah. Tapi aneh punya teman Sat, dipanggilnya Ciong. Cina bohong. Bener itu, bener. Jadi memang tampangnya doang kayak Cina, tapi dia nggak ada keturunan Cina. Cinanya bohong gitu. Ciong. Apa sih? Antum Cina dari mananya? Abong apa tuh? Ya. Jadi itu ya, metode yang ke-39 pelajari bahasa asing. Ya. Kalau dalam di sini kan bahasa Suryani ya, karena ketika itu memang interaksinya dengan orang Yahudi dengan ini ya. Kalau sekarang disesuaikan lah supaya kita dakwah kita lebih luas. Dakwah kita bisa lebih luas dan bisa masuk ke semua kalangan. Ya, bisa masuk ke semua kalangan. Baik, kemudian yang terakhir, metode yang ke-40. Ya, metode yang terakhir ini menarik. At-ta'lim bidzatiyatihi asy-syarifah. Rasulullah bidzatiyatihi asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran melalui kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diawali dengan qudwah, di akhir pribadian yang mulia. Ya.
Jadi kita tahu ya, innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung, kepribadian yang sangat mulia. Bahkan Siti Aisyah meringkas dengan 3 kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya. Kemudian bahkan Anas bin Malik juga mengatakan Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik akhlaknya, terbaik kepribadiannya. Semuanya baik Rasulullah itu. Fisiknya baik, hatinya baik, tingkah lakunya baik, segala sisinya baik. Maka beliau memang yang paling pantas untuk kita idolakan, untuk kita tiru. Karena segalanya baik. Coba lihat dari sisi fisik. Fisiknya Rasulullah SAW gagah. Six pack, bahkan seperti bata yang tersusun. Ya. Kalau kita seperti bata yang sudah tertutup pasir. Jadi udah ketutupan pasir gitu. Ana nyebutnya kita saat ya. Kita. Ya. Ana tidak menunjuk satu orang atau 2 orang, tapi kita. Karena semuanya berpotensi. Ya. Semuanya berpotensi untuk itu kalau kata Ustaz Wahid. Ya. Jadi Rasulullah itu mengajarnya melalui kepribadian. Rasulullah nggak menyampaikan saja orang-orang itu bisa mengambil pelajaran dari diri Rasul. Dengan melihat Rasulullah saja orang-orang bisa berubah. Tentu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kepribadian ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pengajar. Apa yang kita sampaikan baik. Tetapi kepribadian kita tidak baik, sia-sia. Karena lihat, tadi ana tegaskan. Poin pertama dari metode Rasulullah itu qudwah. Poin terakhir, kepribadian. Jadi kalau misalnya dalam ilmu manajemen, input, tengah apa saat? Proses, output. Jadi yang nomor 2 sampai 39 ini proses kan? Benar nggak? Tahapan, dengan tulisan, dengan ini. Ya, kalau diawali qudwahnya baik, ya, maka outputnya pun akan baik insya Allah. Ya, betul tidak? Kurang lebih seperti itulah kalau dicocok logikan dengan ilmu manajemen. Maka di akhir ini kepribadian Nabi yang mulia. Kepribadian seorang pengajar harus baik, harus mulia. Ya, bagaimana mungkin kita akan menuntut anak-anak kita menjadi baik kalau kitanya tidak baik? Sangat tidak adil. Ya, kita bikin peraturan misalnya di rumah. Target semuanya harus hafal Al-Quran. Anak-anak ayah semuanya harus hafal Al-Quran. Tapi ayahnya nggak mau ngafal Quran. Itu apa? Tidak memberikan contoh yang baik. Akhirnya ya percuma. Ya, tidak adil. Ya, tidak adil. Kalau kata sebentar ana ingat-ingat dulu kata-katanya, takut salah. Karena orangnya ada di sini. Terkait dengan manhaj. Nanti tolong diingatkan ya. Jadi kemarin Ana ikut kajian di Jatisari, kajian wali santri. Ya. Nah, pematerinya menyampaikan tentang arti manhaj. Manhaj itu, saya antum ingat gak sih? Sadusen waktu kajian di sana? Pematerinya nyampein apa? Manhaj itu apa? Jalan yang baik, perencanaan yang matang. Terakhir apa ya? Antum nyatet nggak sih? Apa ya? Ya gitu ya. Pokoknya awalnya itu jalannya baik, caranya baik. Kemudian perencanaannya pun matang. Nah yang terakhirnya nantilah dosen melengkapi ya. Dosen hadir, alhamdulillah. Waktu itu kemarin hadir beliau ketika kajian. Kebetulan beliau yang ngisi gitu. Gitu ya. Jadi jalannya baik, caranya baik, perencanaannya baik. Ya, itu manhaj itu ya. Maksudnya bahwasannya ketika kita ingin membentuk kepribadian yang baik dalam anak, ya kita harus melewati manhaj yang baik. Jadi baik dulu kita. Perencanaan yang baik itu dimulai dari kita kan. Kan pendidikan anak itu dimulai sejak kapan? Sejak milih orang tua, sejak milih pasangan kan? Bener nggak?
mulai mendidik anak itu, pendidikan anak itu bukan dimulai ketika anak lahir, tapi ketika kita memilih pasangan. Ya, ketika memilih pasangan, maka pilihlah pasangan yang baik karena dia akan mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Ya, intinya seperti itulah ya. Ana hanya menegaskan di akhir ini bahwasannya pengajaran melalui kepribadian, melalui pribadi kita yang baik. Ya, maka kita terus tingkatkan, terus upgrade potensi keilmuan, wawasan, akhlak, kepribadian dan seterusnya dalam diri kita. Ya. Sehingga anak-anak itu ketika melihat kita tuh hanya melihat sesuatu yang baik gitu. Ya. Kalau kita di kelas sampai berbusa misalnya, ngomong ceramah tentang kebaikan, tapi pribadi kitanya tidak baik, kemudian tidak memberikan contoh yang baik, tidak akan maksimal hasilnya. Tidak akan maksimal. Ya. Maka yang terakhir ini mohon Ana mengingatkan ya kepada Ana pribadi dan juga kepada teman-teman semua. Kita sebagai seorang pengajar, mari mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil. 3M kan? Kalau kata Agim, manajemen kolbunya. Mulai dari diri kita, mulai dari diri sendiri. Perbaiki. Apa-apa yang kita harapkan dalam diri anak-anak ya, kita mulai dulu dari kita sendiri. Kapan mulainya? Mulai saat ini. Dari mana mulainya? Mulai dari yang terkecil. Mulai dari yang terkecil. Apa mulai dari yang terkecil? Contohnya apa? Yang terkecil. Bebas komiba. Ya. Ketika bertemu dengan teman, menampilkan wajah yang ceria. Ya, biwajhin tolkin ya. Dengan wajah yang ceria, menyenangkan sehingga orang tuh ketika melihatnya itu seneng gitu. Masya Allah. Iya. Itu ya, Masya Allah. Tapi ini ya Ustadz dan Ustadz sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada yang bertanya nih. Bukan bertanya sih, nitip pesan. Iya, nih Ustadz tolong bacakan. Sebentar, Ana coba memahami dulu, mungkin butuh setengah bulan. Terus nitip. Nah ya, taib. Ya. Ya, yang berkaitan dengan kajian dan rasa cukup ya. Ini 40 metode pengajaran Rasulullah SAW. Ya, tentu banyak sekali kekurangan ya dalam hal penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang sudah kita pelajari dari kitab ini memberikan manfaat ya yang baik khususnya untuk anak pribadi dan juga untuk asatidzah semua. Sehingga apa-apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan ya, bisa kita praktekkan dalam kegiatan pengajaran kita, baik itu di kutab ataupun di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Karena sekali lagi metode Rasulullah adalah metode terbaik karena hasilnya sudah terbukti. Bukan cuma omong kosong, bukan cuma angin segar, bukan cuma hoax. Ya, tapi sudah terbukti. Bahkan Rasulullah berhasil kan mencetak generasi menjadi generasi terbaik. Khairu ummah. Sebaik generasi. Padahal sebelumnya menjadi seburuk-buruk generasi. Kan sebelum Rasulullah diutus, seburuk-buruk generasi kan, bangsa jahiliyah. Kemudian Rasulullah diutus dalam waktu yang singkat dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berhasil merubah bangsa yang tadinya hina menjadi sangat mulia. Ya, maka ini ya yang bisa disampaikan, terus dimurojaah, terus diulangi. Ya, ilmu tidak ada ruginya ketika kita diulangi. Ya, ini baca buku sampai berpuluh-puluh kali pun tidak akan rugi. Karena ketika kita mengulang suatu ilmu, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Insya Allah. Ketika kita mengulangi, membaca sebuah buku misalnya, yang mana kita sudah pelajari, misalnya di pertama kali kita baca, kita dapat satu pelajaran misalnya. Kemudian kita ulangi lagi dari awal, kita dapat pelajaran yang lain. Ulangi lagi, kita dapat pelajaran yang lain. Insya Allah kita akan selalu menemukan sesuatu yang baru ketika kita mengulangi sebuah ilmu, mengulangi sebuah materi. Ya. Maka ini insya Allah nanti mungkin pekan depan
tugas penyampaian Arsul Mu'allim alhamdulillah Ana sudah selesai. Berarti pekan depan Ana bisa libur. Enggak, mungkin nanti insyaallah kita atau murojaah atau mungkin ada kitab yang lain insyaallah. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحمة